Assalamualaikum, selamat bergabung untuk yang baru bergabung ya, tunggu dulu. Nanti kita mulai setelah penontonnya banyak dan narasumbernya sudah hadir. Nah, selamat datang untuk Ibu Ida. Kita langsung join aja ya, Bu. Ya, selamat datang, Neng. Ya, selamat datang juga Ibu. Ayo, sore-sore begini ya. Panas lagi cuaca. Ibu sambil nunggu, kita sambil sapa-sapa dulu penontonnya aja ya, Bu ya. Iya, ini baru Yang dua banyak. orang ini yang nonton. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Neng, baik. Baik, alhamdulillah baik. Selamat datang ya buat yang baru bergabung. Eh, untuk ini aja, untuk live ini akan ada door prize ya, langsung hadiahnya dari narasumber kita nih, Ibu Ida. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Mohon ditunggu ya sebentar sambil kita menunggu penontonnya banyak. Belakang ibu nggak enak dikasih bantal. Hmm. Nyamannya aja Bu, kita Neng, ngobrol santai. suara ibu jelas? Jelas, jelas Bu, jelas. Jelas, Alhamdulillah. ya. Hmm. Nah, hari ini kita sharing aja ya Bu, kita berbagi gitu, Iya. sama-sama belajar, kita juga tinggal juga ya, gitu belajar gitu. Jadi mohon maaf apabila ada salah atau gimana. Itu ada teman ibu, Bu Sumi, apa kabar? Selamat datang. Semuanya nanti 4 aja ya, 4 pas. Ingin memberi info juga untuk penonton ya, untuk live IG kali ini akan ada door prize sebesar Rp300.000. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama follow Instagram dan Facebook Forum Taman Baca Sumedang. Terus yang kedua, nanti di akhir acara setelah menjelaskan bisa buat pertanyaan yang menarik. Nah, selanjutnya standby terus di live IG kali ini. Nah, setelah itu, setelah pertanyaan dipilih, nanti sertakan bukti dan live dari live ini pertanyaannya ke DM Forum Taman Baca Instagram ya. Jadi kita bisa mulai aja, Bu. Oke, iya Neng sambil ini, Oke, siap. sambil kita menunggu yang ikut di acara kita ya. Ayo, silakan Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Forum Taman Baca Sumedang eh, melanjutkan program yang sudah direncanakan yaitu opsi ya, obrolan pegiat literasi. Nah, untuk kali ini akan ada narasumber kita yaitu Ibu Ida Liana MPD ya.
Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat profil dari Ibu Ida ini. Nama lengkap Ibu Ida Liana MPD. Ibu Ida ini lahir di Palembang 27 September 1973, sudah menikah dan memiliki 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ibu Ida itu berpengalaman melakukan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, menyukai aktivitas pendidikan dan menulis. Sementara itu, hobi dari Ibu Ida ini katanya olahraga tenis meja, badminton, dan juga menyanyi gitu katanya. Selanjutnya mungkin uh, dari pendidikannya ya, Ibu sudah ini lulus dari SDN 23 Palembang pada tahun 1984, lalu lulus dari SMP Bakti Ibu 19 Palembang pada tahun 1987, lalu lulus dari SMA Bakti Ibu 1 Palembang pada tahun 1990, dilanjutkan ke perguruan tinggi yaitu di IKIP Bandung ya, atau yang sekarang lebih dikenal dengan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, sarjana pendidikan dan lulus pada tahun 1999. Ibu Ida juga lanjut pendidikannya untuk magister pendidikan di Universitas Islam Bandung dan lulus pada tahun 2018. Nah, untuk pengalaman pekerjaan sendiri dari Ibu Ida yaitu pernah mengajar di SMP Plus Ibnu Rushd Bandung dan sebagai Wakasek Kesiswaan. Lalu pada tahun 2022 sampai dengan sekarang mengajar di SLBN B Pembina Sumedang dan sebagai Kepala Perpustakaan. Untuk pengalaman organisasinya, pada tahun 2014 sampai dengan menjabat sebagai Ketua Ranting PGRI Kecamatan Cimalaka. Lalu pada tahun 2021 ya sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Literasi dan Penerbitan IGI Sumedang. Nah, untuk prestasi dari Ibu Ida sendiri sangat banyak ya, Bu. Aduh, saya Malu. terkesan gitu ya, saking banyaknya gitu. Kayaknya saya akan menyebutkan beberapa saja ya yang Iya, siap nih. Aduh. yang pertama Ibu Ida ini pernah sebagai the top 14 top winner of creative video competition in celebration of Seameo's 40 birthday tahun 2021. Terus pernah juga menjadi finalis tingkat nasional lomba Nobel pembelajaran tingkar Astra Kemendikbud pada tahun 2021. Selanjutnya, Ibu Ida ini pernah menjadi finalis tingkat nasional lomba SPAB, Dikmen Diksus, GTK Kemendikbud, Guru SLB, dan Guru SPPI tahun 2020. Lalu Ibu Ida ini pernah menjadi finalis, terpilih mewakili Indonesia bersama 5 guru SLB se-Indonesia sebagai peserta virtual regular course Behavior Modification for Children with Special Education Needs yang diselenggarakan oleh Seameose, Melaka Malaysia bekerja sama dengan Direktorat PMPK Kemendikbud di tahun 2020. Nah, mungkin itu sebagian prestasi dari Ibu Ida ya, karena sangat banyak. Mungkin bisa bercerita di lain waktu bersama Ibu Idanya ya. Lalu ada juga karya yang sudah diterbitkan oleh Ibu Ida ini. Yang pertama ada Praktik Baik Pembelajaran Jarak Jauh Guru Pendus, penerbitnya dari GTK Kemendikbud 2020. Lalu ada juga Guru Story, penerbitnya Diandara Kreatif Yogyakarta tahun 2019. Nah, mungkin itu profil singkat dari Ibu Ida. Sungguh sosok yang luar biasa ya, Bu. Dan juga sangat banyak sekali kan. Ya. Untuk live sekarang kita akan membahas mengenai
tim literasi di masa pandemi ya Bu ya. Temanya literasi di masa pandemi. Ya, Betul. Di sini kita bakal sharing dan berbagi pengalaman aja ya Bu. Kita ngobrol santai aja. iya, ya Neng ya. Kita mau bisa Nah dimulai Ibu, Neng ya. Oh, iya sudah dimulai atau bagaimana? boleh langsung mulai aja ya Bu ya. Udah pukul jam 16 lebih 6 juga ini. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Forum Taman Baca Masyarakat Sumedang yang sudah mengundang saya, walaupun masih banyak masyarakat yang belum kenal dengan forum ini ya, apalagi yang apalagi di IG-nya atau di Facebook-nya atau di YouTube-nya karena eh, barangkali masyarakat belum banyak mengenal gitu. Kalau sudah mengenal pasti banyak yang berminat untuk menonton dalam acara live ataupun yang di-share-kan oleh forum TBM baik di sosmednya di IG, Facebook ataupun di YouTube. Nah, di sini saya hanya 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 berbincang-bincang tentang selama pandemik ya, Iya, apa yang kita lakukan sebagai bisa guru atau bisa mahasiswa atau pelajar, apa yang kita lakukan di masa pandemik ini untuk melakukan literasi. Nah, iya, literasi itu kan dari kata literatur artinya membaca, orang yang belajar, orang yang iya, belajar. Nah, literasi kalau dari artinya itu ya, literasi itu adalah kemampuan itu secara yang lama gitu. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Sedangkan pengertian literasi sekarang, apalagi menurut para ahli itu mengatakan yaitu kemampuan membaca dan menulis untuk menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta kemampuan berkomunikasi secara efektif dan dapat mengembangkan potensi dan partisipasi dirinya di dalam masyarakat. Itu yang sekarang. Nah, kan literasi itu macam-macam ya Nengnya. Ada literasi baca tulis yang sering yang sekarang lagi yang banyak dikenal masyarakat. Padahal macam-macam literasi kan banyak ya. Ada literasi numeri, ada literasi sains, ada literasi digital, ada literasi budaya, ada literasi finansial. Nah, di masa pandemi ini apakah bisa kita melakukan literasi? Ya pasti bisa, apalagi teknologi sekarang itu kan sudah sangat menunjang. Nah, literasi itu bisa di dalam satu wadah, yaitu kita bisa menggunakan jaringan internet dengan menggunakan kata orang tuh Mbak Google gitu ya. Mbak Google, kita bisa mendapatkan informasi yang kita dapat dari membaca, menulis, atau apa saja. Nah, maaf di rumah saya ada yang lewat ini yang dagang jadi masuk ya, maaf ya. Nah, iya, nah di masa literasi ini apakah bisa kita melakukan itu? Ya bisa, karena kita bisa melakukannya dengan membuka dengan adanya teknologi internet, kita bisa membuka jaringan internet kita melalui Google, Mozilla Firefox atau browser yang lainnya. Contohnya saya gitu ya. Saya selama pandemi saya suka membuka browsing-browsing pemerintah untuk menambah ilmu pengetahuan, misalnya menulis, membaca. Oh, saya juga suka selain mengajar selama pandemi ini kan WPH. WPH banyak waktu terlalu banyak waktu yang kosong. Jadi baru 1 minggu ini kan belajar lagi, itu juga diselang-seling dengan hanya selang-seling 1 hari satu, atau ada yang 1 hari beda kelas, ada yang 1 minggu, ada ini. Nah, kalau kemarin-kemarin selama pandemik 2020 sampai 2021, saya itu selalu mengikuti apa yang ada, link-link yang ada di pemerintah. Misalnya saya dengan menulis ya, literasi menulis dan membaca,
saya mengikuti misalnya lomba-lomba yang diadakan GTK, lomba 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 apa saja yang ada yang di-share oleh pemerintah, misalnya lomba satuan pendidikan bencana, lomba tentang menulis inklusi, itu menulis macam-macam lah begitu. Dan juga untuk misalnya kita literasi digital yang lainnya, kita membuat video, kita mengikuti lomba seperti saya kemarin, saya pemenang ini ya, the 14 video Xiaomeo Cecep ulang tahunnya yang keempat itu. Jadi kita selama pandemik itu tidak ada alasan kita untuk tidak belajar dengan literasi digital ya. Kalau saya mengatakan bukan digital lah, literasi aplikasi yang ada di smartphone yang pintar gitu. Nah, setelah itu ya ada manfaatnya ini semua nih, ada manfaatnya. Misalnya kita literasi menulis, kita bisa mengikuti lomba-lomba. Dari lomba itu bisa kita mendapatkan income, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan hadiah, kita bisa ke keluar Indonesia walaupun waktu itu lagi masa pandemi, tapi kita mengikuti ya, belum sampai seperti kemarin tahun 2020 itu bulan berapa ya? Bulan 4 atau bulan apa saya ke Jakarta, kita tetap dites swab, dites ini itu untuk melakukan kegiatan luring. Nah, yang diadakan pemerintah itu dari literasi menulis. Nah, makanya selama pandemi itu jangan hanya diam-diam saja di rumah. Kita sebagai guru harus belajar, jangan anak murid saja belajar tapi gurunya hare-hare gitu, diam-diam di rumah sudah memberikan tugas kepada anak murid, sudah diam aja. Padahal banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan uang dan bisa membuat kita bisa keliling Indonesia atau keliling dunia gitu. Gitu, Neng. Dan satu lagi, pemerintah itu menyediakan wadah untuk kita berinteraksi melalui literasi digital, menulis, membaca, apapun itu di linknya pemerintah. GTK itu link guru belajar, rumah belajar, guru berbagi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di situ kita bisa menuliskan ide apa saja yang ada di pikiran kita, atau ada apa? Ada ide sesuatu yang kita akan tuliskan, ide yang akan kita tuliskan kalau di guru berbagi itu ada mengeserkan artikel. Nah, kita membuat RPP, dari RPP itu dituangkan di artikel. Nah, dari situ saya juga diundang oleh pemerintah. Waktu itu baru diadakan, baru dikeluarkan link guru berbagi itu tahun 2020. Kebetulan saya menulis dan kebetulan banyak yang mengirim itu, tapi waktu itu dipanggil 15 orang se-Indonesia yang ada tulisannya katakanlah yang sudah dites plagiat, diseleksi begitu ya, Neng ya. Kita dipanggil ke Jakarta untuk membuat sebuah tulisan berbentuk buku yang diterbitkan oleh pemerintah tadi yang disebutkan Neng tadi. Nah, setelah itu untuk menambah pengetahuan kita selama pandemi, guru ada itu di rumah belajar, ada apa? Ada rumah belajar materi tentang pengajaran di masa pandemi, tentang inklusi, tentang ada juga yang sekarang tuh P3K ada. Banyak sekali. Kalau kita tidak memanfaatkan itu sangat ya, sangat sayang sekali. Pemerintah sudah menyediakan tapi tidak kita gunakan. Nah, untuk itu kepada teman-teman khususnya
guru yang ada di Indonesia, khususnya di umumnya dan khususnya di Kota Sumedang. Marilah kita memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh pemerintah melalui eh, literasi digital, yaitu ya melalui internet, Google kita itu yang kita search di Google dan Mozilla Vogue atau dan lain-lainnya itu kita manfaatkan untuk berbagi ilmu kepada sesama kepada sesamanya. Kita juga mendapat ilmu dari orang lain, kita juga memberikan ilmu kepada orang lain. Itu Neng. Itu saja. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa Ibu, Alhamdulillah Liga juga banyak belajar gitu ya dari Ibu. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan ya Bu dari yang penonton ini tuh. Ya, Katanya mau langsung aja atau gimana Bu? langsung aja biar enak ya. Nah, kita kan ngobrol santai ya. Ya, Hmm. sebelum jawab ke pertanyaannya dari Lingga sendiri mau bertanya gitu ke Ibu ya. Ya, ya. Tadi kan Ibu membahas tentang literasi digital ya Bu. Kalau misalkan kita itu bisa mengakses dari website-website pemerintah, Kementerian Pendidikan seperti itu ya tadi tuh. Nah, tadi tuh sempat disinggung juga kita tuh bisa mengakses ke akun Kementerian Pendidikan melalui GTK Kemendikbud ya Bu. Nah, untuk cara mengikuti dan mengakses GTK Kemendikbud itu gimana ya Bu? Mungkin Ibu Nah, jelaskan. nah, untuk yang teman-teman yang belum pernah membuka link eh, pemerintah Kementerian Pendidikan melalui GTK Guru dan Tenaga Pendidikan, mereka itu sudah menyediakan link yaitu Guru Belajar dan Guru Berbagi. Nah, cara masuknya itu kita klik aja Guru Belajar dan Guru Berbagi, langsung keluar kan informasi. Iya. Nah, masuk. Nah, nanti eh, kita klik masuk. Nah, kita mendaftar dulu. Mendaftarnya itu melalui akun NUP, akun apa? Akun guru belajar kita yang PKG, akun PKG kita, yaitu misalnya kalau ibu ya 2015 gitunya ada itu. Nah, kita masukkan, sudah itu masukkan password yang sudah ada dari pemerintah itu, PKG waktu itu ada waktu itu ya, nomor PKG kita, ada nomor PKG kita dan passwordnya sudah ada dikasih oleh pemerintah. Nah, kita masuk melalui situ. Nah, kita bisa melihat macam-macam informasi yang kita dapat seperti guru berbagi itu ada RPP. Apakah Anda mau mencari RPP untuk kita bekerja itu? Oh, kayak seperti Ibu kan belum pernah mengajar tunanetra. Ibu kan karena guru SLB tunanetra. Karena dulu sekolah ibunya berbasis hanya untuk tunarungu. 2006 itu SLB Pembina Sumedang itu diwajibkan menerima semua kelainan kecacatan dari tunanetra sampai tunarungu, tunagrahita, autis, tunadaksa, anak double handicap ya semuanya. Nah, kita di sana mencarinya. Oh, bagaimana ya untuk kalau kita mengajar itu kan harus menyediakan dulu RPP. Bagaimana ya kalau saya mengajar anak tunanetra atau tunagrahita atau autis? Kita klik aja di sana. RPP di situ ada. Kalau kita sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun. Nah, bagaimana ya kalau kita untuk membuat artikelnya berbasis RPP tadi? Klik aja misalnya RPP tentang itu artikel tentang misal pendidikan agama. Nah, nanti dia langsung nge-link ke RPP tadi. Nah, dari RPP itu kan ada banyak sekali um, puluhan ribu artikel dan puluhan ribu RPP itu di sana ada semua. Nah, itu untuk rumah rumah belajar dan guru berbagi. Guru belajar dan guru berbagi. Nah, rumah belajar sama juga. Rumah belajar itu nanti ada di Sumedang itu sudah ada loh yang duta duta rumah belajar itu ibu di SMA Rancakalong kalau tidak salah dia dipanggil menjadi ya duta duta belajar dari kementerian, dipanggil dari kementerian, disediakan apa selempangnya sebagai duta, dapat hadiah dan macam-macam. Enak sekali kalau kita mau belajar ya di mana-mana
sudah disediakan oleh pemerintah. Itu saja, Neng. Oke, oke. Terima kasih untuk infonya ya, Bu. Semoga teman-teman di sini bisa paham ya. Mungkin apabila ada pertanyaan lainnya terkait tadi untuk akun Kementerian Pendidikan melalui GPK bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya mungkin Ibu, ini ada beberapa pertanyaan ya dari penonton Ibu. Iya. Langsung dibacakan ya Bu ya. Yang pertama ada dari Nuria Farahdina Bu. Oh iya. Untuk Dari mana pertanyaannya itu? untuk Nuria Farahdina belum di itu dari mananya mah mungkin langsung aja ke pertanyaan atau gimana ya Bu? Iya, langsung aja biar ya nggak apa-apa. Oke. Katanya begini, berhubung penelitian Farah tentang sekolah inklusif, boleh share bedanya SLB dan sekolah inklusif? Katanya gitu. Terus dan Oh iya. apakah sekolah inklusif efektif untuk siswa kebutuhan khusus? Begitu katanya Bu. Oh iya. Kalau sekolah inklusif itu yaitu sekolah umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus kalau sekolah inklusif. Sedangkan sekolah luar biasa atau disebut SLB adalah sekolah khusus yang menangani anak-anak luar biasa. Dari ada tujuh macam anak luar biasa. Nah, sekolah tadi yang ketiga tadi itu pengertiannya ya, perbedaan inklusi dan SLB. Apa tadi yang ketiga tadi, Neng? Yang selanjutnya katanya apakah sekolah inklusif efektif untuk siswa berkebutuhan khusus? Iya, inklusi itu adalah memanusiakan manusia. Nah, sekolah inklusif itu ditunjuk sekarang oleh pemerintah, ada banyak sekali, bahkan banyak sekali fasilitas yang diberikan pemerintah kepada sekolah inklusi, baik untuk gurunya, baik untuk sekolahnya, baik dari pendanaan. Nah, mengapa itu sangat bagus untuk anak bersosialisasi dan merasa kalau dia juga seperti orang lain walaupun dia anak luar biasa. Tidak ada perbedaan. Kalau di sekolah inklusi itu tidak ada perbedaan mana anak luar biasa, mana anak yang biasa. Di sini kita tidak boleh menggunakan anak normal ya, semuanya normal semua. Hanya membedakan itu fisiknya saja. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus dan untuk anak yang biasa itu bisa bersatu dalam belajarnya. Kenapa? Untuk mereka itu mengenal, oh ini ada teman saya ya dari ini, bisa dia satu. Kalau untuk anak umum, anak biasanya, oh saya bisa tenggang rasa, bisa menyadari ciptaan Tuhan itu ada bermacam-macam, mensyukuri. Nah, sedangkan untuk anak luar biasanya seperti itu, nah, dia merasa dihargai. Apalagi untuk biasanya itu kebanyakan itu tunarungu, tunanetra dan autis biasanya di sekolah umum. Kalau untuk tunagrahita itu biasanya anak yang ringan, anak slow learner itu ada di sekolah umum inklusi. Nah, mereka itu dalam satu kelas bersama. Nah, maksudnya kenapa? Biar anak itu merasa, oh saya ini sama dengan mereka. Saya juga berhak mendapat pengetahuan. Saya juga berhak saya berhak juga bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda dengan saya gitu. Nah, pelajarannya juga itu kalau sekolah inklusi itu biasanya gurunya juga diberikan bimbingan tentang pendidikan luar biasa atau disebut juga guru GPK, guru pendidikan khusus yang ada di sekolah umum yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Itu sangat bagus sekali itu, banyak sekali ada itu ada kalau di kota-kota besar itu sudah banyak anak-anak yang berhasil dan walaupun dia tunanetra, ada yang jadi sarjana, ada yang jadi ahli bahasa, bukan hanya maaf ya di lapangan itu kecek 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 minta minta ya enggak gitu. Selagi dia
punya kemampuan, dan selagi dia mau belajar, dia bisa mendapat ilmu yang sama seperti anak umum lainnya. Terima kasih Nuria. Tulis ya dari mananya biar tahu tuh di chatting dari mana Nuria. Ya, katanya untuk yang bertanya, tolong tulis ya, mungkin asal kotanya dari mana Iya, gitu. absennya biar tahu. Iya. Jangan lupa juga untuk nanti untuk buktinya bisa di screenshot ya live ini ya. Iya. Selanjutnya ya Bu, ke pertanyaan selanjutnya ada dari fb.ready. Katanya gini. Assalamualaikum, izin bertanya Bunda Ida. Berbicara mengenai literasi, banyak cabang literasi, sejauh mana literasi dikenalkan pada masyarakat, begitu katanya Bu. Oh, Ini sebagai di masyarakat ya. Nah, sudah sejauh. kalau literasi itu kan macam-macam. Kita sebagai makhluk sosial yang tinggal di masyarakat, kita bisa misalnya dalam kegiatan apa Karang Taruna bisa melakukan kita mengenalkan literasi ke masyarakat ya, literasi ke masyarakat misalnya tentang apa kegiatan Karang Taruna itu memberikan apa pengetahuan tambahan kepada Karang Taruna bagaimana anak-anak Karang Taruna itu menulis. Biasanya mereka itu suka berkumpul, kadang ada tugas belajarnya ke teman-temannya. Nah, di sana kita bisa memberikan pendidikan literasi misalnya tentang bagaimana ada tugas dianya tugas PTK penulisan karya tulis. Nah, di situ kita ajarkan kepada anak-anak. Misalnya kita mau di masyarakat kita mau bersosialisasi di masyarakat, kita mau berbagi di masyarakat itu seperti itu. Dan juga misalnya literasi finansial, misalnya kita sebagai ibu-ibu PKK, bagaimana mengelola uang ya, bagaimana kita uh, apa misalnya uang dari sebagai ibu itu kan kadang penghasilan sedikit, bagaimana kita mengelola uang itu bisa menjadi sumber dana yang lain. Misalnya di rumah literasi finansial ya, ya kita mengelola uang itu bisa dijadikan sebagai narasumber lagi. Misalnya dengan uang dari suami, ibu-ibu PKK, kita membuat masakan untuk dijual ke masyarakat atau kita memberikan pelajaran kepada ibu-ibu PKK itu tentang apa saja misalnya buat bolu, buat apa. Nah, dari dia kan punya uang sendiri namanya literasi finansial yang mengelola ya. Mengelola, oh saya punya uang lebih nih dari suami, ingin ditambah lagi dengan berusaha misalnya dari ibu PKK itu misalnya ada ibu PKK, bagaimana Bu Ida ini, bagaimana kalau kita membuat makanan yang suka sekarang, makanan Korea itu kita buat oleh siapa yang bisa, yang apa itu anak saya yang kecil-kecil itu yang tokopi apa itu nggak tahu lah ya. Berarti Itu nah bisa, nah itu kan masuk dalam literasi ke masyarakatnya melalui literasi finansial, mengolah keuangan suami dan bisa menghasilkan sumber penghasilan. Itu saja mungkin. Kalau tidak kurang jelas, barangkali harus belajar lagi sayanya. Malum sama belajarnya, Neng. kita juga belajar. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari Itu tadi dari Jajang. siapa ya? Tadi Ibu? Kalau yang dari fb.ready Bu. Ya. Selanjutnya ada Selanjutnya, dari Jajang Sudirman Bu. Nah, ya. untuk pertanyaannya, bagaimana cara Ibu memotivasi rekan-rekan guru di tempat Ibu bertugas agar mau menulis dan senang membaca? Begitu katanya, Bu. Oh iya. Wah, itu sangat sulit sekali sebenarnya, Neng. Tidak semua teman mau mengikuti kita ya. Ada Iya, benar. ada banyak sekali dia beralasan, bagian Bu Ida saja itu mah, Bu Ida masih semangat. Padahal kita kan seumuran ya, padahal ada yang lebih muda.
nanti bulah nanti kalau saya lagi apa lagi ada mood gitu. Nah untuk itu kita selalu kita sebagai saya sebagai teman yang katakanlah senang menulis di blog saya, di akun saya di Akademi Akademi Edu atau di Kompas Sinia saya atau di koran apa di koran disdik.com. Nah, itu selalu saya tanamkan kepada teman, ayo yuk kita menulis. Kalau dia malas, terus aja kita motivasi eh, tulislah seadanya apa yang ada di pikiran, nggak usah ini mah takut salah, ini mah takut apa nggak usah. Kita kasih pengertian kepada mereka, tulislah apa yang ada di pikiran kita apa adanya dulu. Mau dibaca orang apa tidak, yang penting kita menulis. Kalau kita ya jangan takut orang itu tidak membaca tulisan kita, jangan takut orang itu apa gitu. Yang penting yang takut itu kalau kita tidak menulis, apalagi kita seorang guru. Alhamdulillah saya selalu memotivasi teman itu dari teman saya di Pasca dulu. Sudah banyak nulis, ikutan. Alhamdulillah teman saya di sekolah itu ada 1-2 orang sudah ikut. Teman sudah banyak gitu, walaupun tidak mudah gitu ya. Itu ada motivasi dari diri kita sendiri, mau tidaknya kita berusaha, mau tidaknya kita menjadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Memang sih pelan-pelan saja gitu, pelan-pelan. Insya Allah lah kalau kita ada usaha dan niat kita tulus kepada teman, insya Allah ada teman yang mau, walaupun hanya sedikit, misalnya dari 30 orang cuman 1 atau 2, itu kan lumayan daripada tidak sama sekali gitu ya. Gitu. Selanjutnya Ibu tadi tuh katanya Nuria Farahdina tuh dari Palembang Bu katanya. Wah, sampai Palembang ya. Wah, ini ya, alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin selanjutnya ya ini ada pertanyaan dari Neneng Herawati dari Lampung Bu. Wah, Bu Neneng dari Lampung ya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana literasi diberikan kepada anak tunagrahita? Begitu katanya Bu untuk pertanyaannya. Oh iya, literasi, apalagi di masa pandemi ini ya, Pak Tunagrahita. Kalau saya pribadi ya, praktik baik saya selama literasi ini, kebetulan anak murid saya juga ada tunagrahita. Saya setiap pagi itu menyapa anak-anak saya itu. Malamnya kita kok chattingan dulu kepada orang tuanya. Saya akan menyapa di grup melalui video call atau chatting itu. Selamat pagi si A, selamat pagi si B, saya ini. Bagaimana hari ini? Sehat, sehat. Misalnya anak itu ya, walaupun kata-katanya kurang, ada yang lancar, anak tunagrahita ada yang cadel, ada yang mengalami hambatan dari organ bicaranya di sini gitu ya. Nah, untuk anak tunagrahita itu kan mereka itu bukan akademis, tapi kemampuan dia life skill-nya, kemampuan activity daily living-nya. Nah, contohnya saya suka mengeserkan, coba ini gambar apa ya? Nanti di grup WA itu nanti video call ya, video call di grup itu, ini gambar apa ya? Oh, menyapu. Nah, anak itu kan tahu, ibu menyapu. Nah, kan itu literasi, dia bisa mengucapkan, dia mengenal aktivitas sehari-hari baik untuk dia atau yang dilakukan orang lain. Itu literasi untuk anak ini. Yang kedua, misalnya besoknya lagi saya kan kalau anak itu kan lama ya, pelan terus diberikannya untuk anak tunagrahita itu. Dia tahu kalau ini sapu, kegunaannya untuk membersihkan, untuk menyapu, membersihkan rumah. Terus kita berikan terus sampai anak itu mengerti, sudah itu paham ya. Walaupun eh, walaupun kita memberikannya berulang-ulang. Besoknya lagi literasinya tentang
misalnya pisang. Nah, ibu ada apa ini? Nah, di gambar itu ini gambar apa ya? Atau ini ibu megang apa ya di video? Pasti anak itu menjawab pisang. Nah, itu, nah nanti di rumah, nanti di rumah besok di rumah ada tidak pisang? Tidak ada. Nah, siang ini nanti minta ke ibu ya untuk membeli pisang. Nah, di situ kita mengenalkan pisang, warna pisang, apa manfaat pisang gitu. Pisangnya untuk apa? Untuk sehat. Nah, suka nggak? Ada yang tidak suka, ada yang ini. Nah, begitu. Untuk anak tunagrahita itu yang sederhana, menarik, dan bisa dipahami oleh anak. Jangan menghayal yang tinggi-tinggi ya kalau untuk anak tunagrahita, karena kemampuan di integrasinya itu ya di bawah rata-rata. Jadi kemampuan skillnya, kemampuan dia yang mudah, yang bisa dia terima dengan baik gitu. Tidak usah yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi. Itu saja. Itu contoh sedikitnya. Ya, Nah, begitu mungkin jawaban dari Ibu Ida. iya. Eh, Nah, itu Pertanyaan selanjutnya. ya, dicatat siapa-siapanya, yang dari mananya. Nanti kan Ya, kita memberikan apa door prize-nya ya. iya, iya. Nah, selanjutnya ya Bu, pertanyaan dari Rudi Kus dari Sumedang. Katanya begini Bu untuk pertanyaannya, bagaimana meningkatkan semangat diri kita untuk selalu menyebarkan virus-virus literasi gitu katanya Bu. Bagaimana semangat kita untuk menyebarkan virus-virus literasi. Tadi sudah hampir sama itu sebenarnya dengan pertanyaan siapa tadi? Membangkitkan semangat kepada teman, gitu ya? Ya, Ya. Nah, sebenarnya itu sih eh, apa tadi? Membangkitkan virus-virus, literasi untuk eh, motivasi virus diri kita bisa untuk diri kita atau orang lain, untuk diri kita untuk katanya gitu. untuk diri kita. Sebenarnya susah sih kalau kalau tidak ada dalam diri kita sendiri. Berliterasi itu kan yang utamanya itu dalam diri kita kita sendiri itu bisa mau tidak kita itu berliterasi gitu, baik literasi eh, kepada teman atau literasi kepada diri sendiri. Apakah apakah ada kemauan dalam diri kita? Nah, kalau saya pribadi, daripada saya menganggur di rumah, bagaimana ya kalau saya menulis saja apa yang ada di pikiran saya, apa atau kegiatan hari ini apa yang saya dapatkan misalnya. Contohnya ya Neng, Iya. eh jujur saya ibu tuh dapat lolos lolos di lolos di eh, lolos di BIMTEK, BIMTEK menulis. Nah, langsung ibu tuh, ini mah bisa jadi tulisan sederhana. Nah, ibu tulis di itu, ditulis ibu sharekan di kompasannya ibu gitu. Sebenarnya untuk menggitukan itu ya, untuk mengeluarkan virus-virus literasi kita itu dalam diri kita sendiri. Tidak, Betul. yang kedua baru baru dukungan dari teman. Biasanya kita mau itu ada motivasi teman juga. Misalnya teman, kayak seperti saya, oh dia bisa, kenapa saya tidak bisa ya? Kok saya tuh sebenarnya tidak bisa menulis, tapi dia bisa. Padahal dia mah kalau dilihat sama dengan saya. Nah, begitu. Berarti virus-virus itu ada dalam diri kita sendiri itu. Bisa melihat dari orang lain motivasinya, biar kita sama seperti orang lain bisa menulis, atau motivasi dalam diri kita itu untuk berubah begitu. Gitu ya. Nah, begitu untuk Rudi ya jawaban dari Ibu Ida katanya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sita Shanum 84. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda Ida. Alhamdulillah setelah Salam. mengikuti BIMTEK Kemendikbud GPK yang menjadi tantangan saya sekarang adalah bagaimana mengajak teman-teman guru bisa terketuk hatinya untuk PDP
PDBK, begitu katanya Bu. Hampir sama yang mungkin Oh, tadi. Bu Sita ini Bu Sita ini ibu di kelas berapa ya waktu saya jadi INGTK? Eh untuk sebenarnya sih apa yang saya katakan tadi sangat sulit, apalagi ini untuk memberikan motivasi kepada teman untuk mengurus anak berkebutuhan khusus. Bahkan guru-guru di sekolah umum, guru-guru di sekolah umum atau sekolah inklusi itu kadang kebanyakan masih beralasan mengurus anak normal aja susah, apalagi ini anak luar biasa. Nah itu tadi keuletan kita, rasa sayang kita kepada anak, rasa cinta kita kepada anak, ketulusan kita untuk mengajar atau untuk mengajar atau untuk berbagi atau memberikan ilmu kepada anak luar biasa itu ya susah juga kadang saya jelaskan, itu ada dalam diri kita sendiri lagi, yaitu bahkan saya sering memberikan motivasi kepada teman yang mengajar di inklusi itu, bagaimana seandainya mereka itu anak kita, anak kandung kita, apa yang akan Anda lakukan kalau mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Pasti apa yang ada di pikiran Anda, di hati Anda itu sama dengan orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Nah, marilah kita sebagai guru untuk untuk bisa berbagi, untuk bisa mau mendidik anak yang berkebutuhan khusus juga. Jangan hanya ditunjuk mentang-mentang di sekolah itu satu orang GPKA itu saja, tidak. Kita juga harus mengenal. Ingat, ilmu itu tidak rugi loh. Ini bisa misalnya kita untuk Bu Sita, kalau ilmu kita tentang anak luar biasa kita dapat, misal ada tetangga yang tetangga kita yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kita bisa menceritakan bagaimana mendidik anaknya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus ke tetangga kita atau ke saudara kita. Mungkin dia mempunyai anak luar biasa gitu, anak yang berkebutuhan khusus, bisa kita sharekan kepada mereka. Kita juga memberikan penjelasan kepada teman-teman, yaitu tadi kata saya, jangan dilihat anaknya, tapi lihat ilmu yang kita dapat. Dan itu semua karunia dari Tuhan. Mau anak biasa atau anak berkebutuhan khusus, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita sama saja. Yaitu tadi kita bergerak untuk maju, kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, bisa mengajak teman yang mau bergerak seperti kita, dan kita tunjukkan kalau kita bisa, kalau melihat anak didik kita itu berhasil, walaupun sekecil apapun, itu suatu yang luar biasa. Nanti nikmatnya itu akan terasa oleh kita. Seperti saya sering ya, anak saya mampu seperti ini, bukan saya ingin hadiah, itu orang tua, itu rezeki itu datang dari orang tua. Nah, jadi kita tunjukkan kepada teman kita seperti itu, bahwa mereka itu sama dengan anak normal lainnya. Saya tidak boleh menyebut anak normal, anak biasa, karena kita semua normal ya dari Tuhan itu, walaupun fisik kita kadang yang berbeda gitu ya, semuanya sama. Anak biasa itu sama dengan anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana kita mensiasatinya? Yaitu tadi, secara pelan-pelan ke teman kita. Jangan kita aja kasih tahu, enak loh mengajar ini tuh, kita dapat ilmu ini, walaupun itu sangat sulit. Ada yang biarin aja, itu kamu aja yang dapat ilmu, saya mah sudah untuk anak yang biasa aja, anak yang umum saja saya sudah banyak dapat gitu. Padahal padahal mendapat ilmu yang lain itu kan, mendapat ilmu dari pengetahuan yang lain itu kan sangat
sangat berguna begitu. Ya itu tadi susah memang, susah sekali apalagi teman sama-sama guru. Anak berkebutuhan itu satu itu sama dengan apalagi dia hiper itu satu itu sama dengan anak 10. Jadi mayoritas pada pada nggak mau, kebanyakan hanya yang ditunjuk aja, oh itu ibu itu saja, ibu itu kan sudah ditunjuk jadi KPK dia aja, padahal dia juga kan harus bisa mengerti, memahami, mengerti, harus mendapat ilmu pengetahuan juga tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka, bukan hanya guru yang ditunjuk sebagai GPK itu. Begitu ya tadi untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Ade Sugiana dari SMPN, tadi itu berapa ya? SMPN 6 Sumedang katanya. Oh, Untuk Pak Ade. sebentar ya. Untuk pertanyaannya, nah, bagaimana cara antisipasi kita menghadapi kemajuan dunia digital ketika saat ini terkikisnya literasi di masyarakat di generasi muda atau milenial? Begitu katanya, Bu. Apa tadi nih? Ulang lagi, nggak kedengaran. Bagaimana? Sinyalnya jelek. Rada nge-lag ini teh, bentar ya, Bu. Iya. Bagaimana tadi? Tapi mohon maaf ya, sebenarnya ada gangguan sinyal di lingganya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara antisipasi kita menghadapi kemajuan di dunia